آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وارزقنا إلى الحق والطريق المستقيم وعافنا وارضنا وارزقنا يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم الذي كل أمر كان وتكون أبد الآبدين إلى الجاهلين صلى الله عليك يا منبع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني فهم القول وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحسنت نفسي وأنفسكم على بيتكم وعلى بيتكم وعلى هذا المجلس وأهل قرية بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ونفعنا عنكم السؤال في أرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي عني وعنكم جميع المسلمين وقال رضي عنه ونفعنا به وبعلومه للدارين آمين. Sembahyang 2 hari raya Allah berikan penghargaan kepada umat Nabi kita Muhammad SAW dalam putaran bertahun diberikan penghargaan 2 hari raya. Umat Rasulullah hari raya. Sembahyang hari raya itu hukumnya sunnatun muakkadatun, sunnat muakkad. Artinya sepanjang masa Nabi di muka bumi mulai memerintahkan kada pernah meninggalkan pelaksanaan sembahyang 2 hari raya dalam satu. Waktunya mulai terbit matahari sampai waktu zuhur, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Jika dijaga sembahyang sunat hari raya 2 rakaat dan sekali salam. Yang lebih afdalnya berjamaah. Kalau afdal karena kalau berjamaah ke masjid, nah di rumah berjamaah. Bukan di rumah anak pulang rakaat ke masjid sehingga semuanya gawin juga ada afdal. Afdalnya berjamaah. Inilah niatnya jika hari raya fitrah wasalli sunnata idul fitri raka'atain ma'muman lillahi ta'ala. Aku sembahyangkan sunat hari raya fitrah 2 rakaat buat imam karena Allah Ta'ala. Niat di dalam takbir Allahu Akbar. Dan jika hari raya haji wasalli sunnata idul adha raka'atain ma'muman lillahi ta'ala, aku sembahyangkan sunat hari raya haji 2 rakaat buat imam karena Allah Ta'ala. Meletakkan niat rasa ada tahyin di dalam takbir Allahu Akbar. Dan sunnah artinya perlu digarisbawahi sunnah takbir 7 kali di rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah sebelum Fatihah. Jadi lafaz niatnya tadi rasa tahyin takbir ihram sembahyang hari raya dibaca garis kita itu takbir pertama, sesudah kita lalu takbir 7 kali. Rakaat kedua sudah bangun takbir intiqal bangun dari sujud kedua rakaat pertama takbir intiqal lalu 5 kali takbir. Cuma tadi perlu garisbawahi hukumnya sunnah. Andai kata ketinggalan kedua macam takbir tadi akan selama kedua tidak merusak apa-apa, cuma orang nilai pahala sunnah 7 takbir rakaat pertama selain pada takbir ihram dan 5 kali takbir rakaat kedua selain takbir intiqal. Cuma kebanyakannya
Rakaat pertama sadar, rakaat ketiga, rakaat kedua langsung Fatihah. Kan kata kenapa takbir 05? Ya kada apa-apa, kada merusak. Jadi menghadap sadar masa takbir khusus Jemaah Raya ditulis. Maksudnya tulis langsung ada kayak kantong, jadi itu membantu untuk kesadaran. Kerasa terus orang kerja mana? Ditulis, maka kita di imam apa yang sebagai aja. Biasa ada sadar, tak benar mendengarkan dan salah takbir antara 7 takbir dan antara 5 takbir, salah takbir itu dibaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sunnah dibaca tasbih di antara takbir yang 7 atau rakaat yang 5. Artinya Maha Suci Allah dan pujian bagi Allah, tiada Tuhan hanya Allah, Allah yang Maha Besar. Dan rakaat kedua 5 takbir 5 kali sebelum Fatihah. Sesudah sembahyang disunatkan berkhutbah 2 kali. Khutbah pertama selesai duduk, kemudian bangkit berdiri khutbah kedua. Sahabat khutbah Jumat dimulai 9 kali takbir khutbah pertama dan 7 kali khutbah kedua. Jadi mukadimah khutbah sembahyang hari raya ini khutbah pertama 9 kali takbir dan khutbah keduanya dimulai 7 kali takbir. Adanya tekniknya lah, teknik khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Disebutkan khutbah hari raya fitrah dari hal zakat fitrah. Isi ceramah dan sebagainya. Dan khutbah hari raya haji dari hal kurban dan haji, ibadah kurban dan ibadah haji. Dan disunatkan takbir mutlak tiada berwaktu. Mulai tenggelam matahari maghrib malam hari raya fitrah sampai ke pagi hari sebelum khatib naik mimbar. Nah, apabila ada waktunya mutlak bebas saja bertakbiran malam dan sampai pagi hari. Disunatkan takbir mutlak pada waktu bertakbiran, jangan menyurat Maryaman, jangan. Itu sangat sekali itu Islam tidak memperkenankan menjujur dulu. Karena apa jujurnya dulu yang panas saja, sudah panas dipanasi pula. Nah itu malah mengganggu kesucian bulan hari raya, bulan suci, dan mengganggu umat Islam yang sedang mensucikan daripada banyak kotoran diri. Mulai tenggelam matahari pada malam 2 hari raya sampai mengadakan sembahyang. Dan disunatkan takbir muqayyad. Yang tadi mutlak bebas waktunya, ada sunat takbir muqayyad, yaitu takbir sesudah sembahyang fardu. Sedikit waktu dari akhir-akhir begitu maghrib, habis berjamaah maghrib bertakbiran, habis berjamaah isya bertakbiran, habis berjamaah subuh bertakbiran, menyambung pagi harinya untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Sudah sembahyang Idul Fitri, hanya persiapan khatib naik mimbar waktu
Takbiran sudah habis selesai. Lain halnya hari raya Idul Adha. Selain pada takbir mutlak tidak pada waktu dan ada takbir muqayyad, yaitu takbir sesudah sembahyang fardu dan sembahyang sunnah, bahkan selesai menyembahyangkan mayat di dalam tanduan, artinya selesai sembahyang jenazah di masa-masa masih disuruhkan takbiran, masih disuruhkan bertakbiran. Jadi mau diperjanji jangan bingung. Nah, kenapa di imamnya takbiran di hadapan tanduan? Memang anjuran. Di mana-mana tempat yang baik dan sampai dapat selesai salat jenazah disunahkan bertakbiran. Mulai subuh hari Arafah, artinya sekiranya malam ini, malam 9 Dzulhijjah malam Arafah, nah subuh ini berjamaah, selesai berjamaah disunahkan bertakbiran. Besok apa? Puasa hari Arafah. Nah sepanjang hari dan malamnya, malam nahar, malam hari raya bertakbiran, dan sampai siangnya pagi hari raya Adha bertakbiran seharian hari raya sampai apa? Hari tasrik tanggal 11, 12 dan 13. Mulai subuh hari Arafah sampai tenggelam matahari penghabisan hari tasrik, yaitu tanggal 13 bulan haji, bulan Dzulhijjah. Lalu hari tanggal 13 Dzulhijjah, kalau sudah berjamaah asar, nah juga asarnya kata diperkenankan lagi, kata disunatkan lagi. Artinya ada hadang maghrib dulu kan, habis itu ada sampai waktu asar. Artinya bila sudah berasar, nah kada disunatkan lagi bertakbiran. Kada menghadang salam maghrib malam 14 kada. Hari 13 atasnya ini kan pada lalu asar. Artinya apa? Kalau orang mengerjakan asar hari 13 hari tasik itu jam 4 berarti habis sudah. Yang lain mengerjakan asar waktu jam 5, jam 5 habis sudah. Yang lainnya orang mengerjakan asar setengah 6, setengah 6 itu habis sudah. Yang lainnya orang mengerjakan asar tuntung salam pas maghrib, nah maghribnya. Jadi peribadi ini apa? Sesudah fardu asar kata disunatkan lagi takbiran hari raya Adha. Ini lafaz takbir yang lebih afdal. Hafal perkataan anak-anak aja hafalnya lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. 3 kali. Artinya Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Tiada Tuhan hanya Allah, Allah yang maha besar. Segala puji bagi Allah. Kemudian disambung penutupnya, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sallama tasliman katsira. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Penutupnya adalah ibu berganti ulama yang mau membaca takbir. Nah, mesti nampak bisa menutup itu. Yang kada bisa, mohon bisa juga jangan salah membaca huruf kalimatnya. Ini kan anak-anak
nyari yang dilanggar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ubah bacanya. Anak-anak jadi masih jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya Allah yang maha besar kebesarannya. Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak. Maha suci Allah pagi dan petang. Maksudnya sepanjang masa tetap zat Allah wajib bersifat sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat ketuhanan, disebut Allah maha suci daripada segala sifat kekurangan. Soalnya zat Allah wajib bersifat sifat kesempurnaan, mustahil daripada bersifat segala sifat-sifat kekurangan. Maka dikatakan wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah pagi dan petang, bukan tertentu waktu pagi dan sore, tapi sepanjang masa. Soalnya putaran waktu siang malam 24 jam ada apa? Permulaannya pagi dan ada penghabisannya sore. Tiada Tuhan hanya Allah, tiada akan menyembah selainnya selain Allah. Hanya menyembah Allah. Kami ikhlas bagi Allah menurut agama Islam. Sekalipun orang-orang kafir sama membenci, umat Islam ikhlas baginya bagi Allah menurut agama Islam. Walaupun orang-orang kafir sama-sama benci. Tiada Tuhan hanya Allah sendirinya, benar janjinya, ditolonginya hambanya Nabi Muhammad. Jadi pertolongan Allah tercurah dan melimpah senantiasa kepada hambanya. Jika hendaki hambanya Nabi Muhammad SAW, lalu pancaran berkat dari Allah melimpah pada Nabi memancar kepada siapa-siapa orang karena pancaran Nabi Muhammad, lalu dapat pula pertolongan dari Allah. Kalau katakan limpahan pancaran dari Nabi Muhammad, orang itu orang ingkar, orang kafir. Dikuatkannya tentaranya, dikalahkannya musuhnya sendirinya. Hanya Allah yang menolong dan memperkuat akan tentara Islam. Dan hanya Allah sendirinya mengalahkan musuh-musuh Islam. Moga-moga Allah limpahkan rahmatnya atas penghulu kami Nabi Muhammad, juga segala keluarganya, sahabatnya, penolongnya, pembela-pembela dalam agama, istrinya, anak buahnya, zuriat keturunannya. Ya Allah, berikanlah sejahtera atas mereka itu, sejahtera yang banyak. Tiada Tuhan hanya Allah, Allah yang maha besar. Segala puji bagi Allah. Dan sunat membanyakan bertakbir pada 2 malam hari raya itu, baik Idul Fitri, hari fitrah maupun Idul Adha, hari raya Kurban atau hari raya Haji. Dan mandi, sunat mandi sebelum pergi sembahyang, dan meluaskan belanja, memperbanyak infak sedekah. Lalu kembali kepada limpahan rahmat dari Allah, dilimpahkan kepada Rasulullah dan semua umatnya untuk melaksanakan ibadah sunat muakkad sembahyang 2 hari raya. Untuk apa hikmat dan gunanya? Pertama, Idul Fitri, hari raya fitrah, demi untuk mengembalikan hambanya umat Rasulullah kepada asal kejadian fitrah. Allah berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah menjadikan manusia
Allah jadikan di atas dasar fitrah, kebersihan dan kesucian, bagaikan kertas polos putih bersih, tidak ada coretan apa-apa. Harus itu diusahakan untuk kembali pada fitrah, sampai orang yang menamuni akhir bagian Ramadan dan menamuni awal Syawal dianjurkan wajib melakukan zakat fitrah dan yang demi mengembalikan asal-asal manusia dan keadaan fitrah. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yahwidani, atau yunasirani, atau yumajjisani." Setiap maulud anak yang lahir dari kandungan ibunya dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci bersih, tidak ada coretan apa-apa, kesalahan dan dosa. Bagai garis putih bersih, tidak ada coretan apa-apa. Maka tergantung orang tuanya lah, kemana mengarahkan anak yang suci bersih sejak lahir dari sebelum usia balik. Tergantung pengarahan dan pendidikan orang tuanya. Apa diarahkan pendidikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi, maka anak itu kesanalah alirannya. Nah, di sanalah wajib nambah pendidikan agama Islam yang sumber dasarnya Al-Quran dan Hadis Nabi. Tanggung jawab kita setiap kepala rumah tangga, tanggung jawab setiap bapak mengarahkan pendidikan anaknya di dalam pendidikan agama Islam, juga diri pribadi orang tuanya demikian. Makanya Rasulullah juga dalam hadisnya, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, satu riwayat, au muhibban, wala takunil khamisa fatahnika. Jadikanlah dirimu orang alim untuk dapat membagi pengalaman ilmu dan agama kepada anak istrinya dan mendidik pendidikan agama. Kalau tidak ada kesempatan atau mungkin menjadikan diri ulama, jadilah orang yang belajar. Kalau mungkin belajar, ikut mendengar. Sibuk ada kesempatan juga karena orang tuli, anak tuli, ada orang mendengar. Allah ikut mencintai, membantu anak didik, ongkos pendidikan agama Islam. Mencintai dan membantu diri pribadi, ikut belajar, bahkan membantu gurunya untuk menyebarkan ilmu peninggalan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kami dengar. Mereka tadi ikut menghantarkan sayapnya, menaungi dan siap sabar untuk menjadi apa tempat tujuan sayap atas bawah dihamparkannya. Jadi panul ilmu berjalan dari sayap malaikat dan berteduh di bawah sayap malaikat. Itu mereka ikut hadir, cinta membantu para thalabah ilmu. Lalu kita manusia jangan tinggal diam, harus bahagia dalam kata bisa jadi orang kalau mungkin belajar dan mendengar, maka jadikanlah sebagai pencinta ilmu. Jangan ketinggalan daripada percontohan dalam hadis Nabi masalah mereka datang dari tahal kalbi ini biarkan dia yang perlu. Ada hal-hal fitrah. Sesudah selesai masalah ibadah suci puasa bulan suci Ramadan. Limadha suci Ramadan? Li'annahu yarmidu dzunuba. Kenapa dinamai bulan suci Ramadan bernama Ramadan? Karena ia mengikis habis segala dosa-dosa yang dikalikan karena 11 bulan asal disucikan dan dihormati setinggi-tinggi kemuliaan Ramadan bulan suci Ramadan. Maka kenapa mengikis dosa-dosa orang yang memuliakan Ramadan dan memuliakan melaksanakan Idul Fitri.
mengharapkan rahmat berkat melewat Rasulnya, diperintahkan sunat Idul Adha makan. Soalnya sudah melaksanakan perintah puasa sunat di hari Arafah, yang mana nilai kelebihannya menghapus dosa 2 tahun telah lalu dan tahun akan datang. Maka disyukurilah nikmat masalah itu dengan ramai-ramai berjamaah sembahyang Idul Adha, dan bagi yang mampu dihadirkan melaksanakan ibadah korban, dan yang lebih mampu lagi diperintahkan menunaikan ibadah haji dan umrah, walaupun dengan apa itu waktu namanya nong 5 tahun 8 tahun daftar tunggu. Tapi walaupun tidak ada kemungkinan, ada kemampuan untuk daftar haji, lamun kandungan 2 hari raya Fitrah wal Adha laisa itu liman la bisa jadi walakin al-idah liman yughfarul dzunub. Bukan yang dimaksud hari raya bagi orang yang seraba berpakaian baru, namun pengakuan hari raya bagi orang yang diampuni segala dosa. Oleh karena itu Ramadan dinamai Ramadan li'annahu yarja'u dzunuba qablahu, menghapuskan dosa-dosa yang terdahulunya. Dan lagi diwajibkan fitrah, membayar fitrah demi mengembalikan asal dari manusia dalam keadaan fitrah. Dan perhatikanlah fitrah kesucian itu dengan tadi menempatkan diri kita menurut anjuran Nabi dan hadis beliau, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisah, jangan menjadi orang kelima. Nomor 5 itu pernah 4 dahulu tadi, patah lidah maka engkau binasa. Kemudian sembahyang gerhana matahari dan bulan. Apabila terjadi gerhana, maka disunatkan mandi gerhana dan sembahyang 2 rakaat sunat, yang lebih afdal dikerjakan dengan berjamaah. Dengan niatnya, jika gerhana matahari usolli sunnat ghusuli syamsi raka'ataini lillahi mahmuman lillahi ta'ala, aku sembahyangkan sunat gerhana matahari 2 rakaat untuk imam karena Allah Ta'ala. Meletakkan niat di pasal sahur tahiyat dalam takbir Allahu Akbar. Dan jika gerhana bulan, lapas niatnya usolli sunnat ghusuli qamari raka'ataini mahmuman lillahi ta'ala, aku sembahyang sunat gerhana bulan 2 rakaat untuk imam karena Allah Ta'ala. Diletakkan niat di pasal sahur tahiyatnya di dalam takbir Allahu Akbar. Dan kaifiatnya setelah sami Allahu liman hamidah, iqtidal membaca lagi Fatihah dan surah. Setelah iqtidal qiraat kedua ini barulah sujud seperti lain dan sembahyang. Maksudnya mengerjakan sembahyang sunat gerhana, sunat gerhana 2 rakaat dan gerhana matahari siang hari maupun gerhana bulan di malam hari, itu kaifiatnya dalam 1 rakaat 2 kali ruku, sebagaimana biasa doa di sujud. Biasakan doa sujud aja ruku sekali. Ada ini nambah tuntung pakai surah, lalu tampil ruku, habis ruku iktidal, baca lagi Fatihah dan surah, ruku lagi, ruku kedua iktidal, baru sujud. Pertama dulu baru sujud dan sujud kedua, baru berdiri rakaat kedua. Nah, Fatihah lagi, surah lagi, ruku iktidal, Fatihah lagi dan surah lagi, ruku kedua iktidal, baru sujud pertama duduk dan sujud kedua tahiyat kemudian salam. Demikianlah dikerjakan pada rakaat kedua
di tiap-tiap satu rakaat 2 kali qiyam. Bila 2 kali qiyam berarti 2 kali Fatihah, 2 macam surah dan 2 kali ruku. Dan sunat berkhutbah sesudah sembahyang seperti khutbah hari raya dan macam apa? Khutbah hari raya takbir. Berapa tadi? 9. Khutbah pertama takbir kedua 7. Lain halnya apa? Sembahyang istisqa itu muqaddimah khutbahnya istighfar. Ada takbir. Soalnya terjadi gerhana ini bukan sebab kematian seseorang, bukan sebab lahirnya seseorang, namun dalil bagi kekuasaan kemaha sempurnaan Allah Ta'ala menjadikan gerhana. Soalnya tepat di waktu anak Nabi kita bernama Ibrahim kan wafat, terjadi gerhana. Jadi ujarnya orang-orang kafir Yahudi ini terjadi gerhana gara-gara kematian si Anu, anak si Anu. Sebenarnya tidak ditentang itu apa? Tuduhan orang kafir orang Yahudi. Namun sebenarnya adalah menjadi dalil bukti bagi kebesaran kemahasucian dan Allah, menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala, menjadikan peristiwa terjadi gerhana. Dan luput waktunya apabila hilang gerhananya, sudah ambil gerhana, habislah waktu dituntut sembahyang gerhana. Atau tenggelam matahari pada gerhana matahari sudah tenggelam maghrib sudah. Nah, ada samsak lagi nampak sembahyang gerhana matahari. Atau terbit matahari pada gerhana bulan, malam hari sekali baru sembahyang timbul matahari. Nah, sudah habis waktu gerhana matahari bulan. Kemudian sembahyang minta hujan. Apabila kurang hujan yang membawa kerusakan tumbuh-tumbuhan atau ternak, maka sunat berdoa minta hujan atau minta tolakkan bala. Maka sekurang-kurang meminta doa ini. Maka sekurang-kurang meminta doa itu di khutbah Jumat dan di belakang tiap sembahyang atau sembahyang 2 rakaat. Jadi walaupun dalam khutbah Jumat bisa nampak disisipkan masalah doa minta turunkan hujan, atau sembahyang 2 rakaat seperti apa? Takhirnya sembahyang istisqa minta hujan. Inilah niatnya usul sunnah istisqa qira'atain ma'muman lillahi ta'ala. Apa sembahyang dan sunat minta hujan 2 rakaat ikut imam karena Allah Ta'ala. Niatnya diletakkan dalam takbiratul ihram, lafaz Allahu Akbar. Ada pun yang lebih afdal, maka lebih dahulu puasa 3 hari berturut-turut perintah imam. Siapa ke imam dalam daerah, siapa ke imam dalam Islam. Sebelumnya sunat puasa 3 hari beserta berbanyak-banyak taubat, karena jelasnya dosa kesalahan kita juga yang menjadi penghalang lancarnya dan teraturnya turun hujan. Jadi dianjurkan oleh imam sebelum pelaksanaan memperbanyak taubat dan minta ampun kepada Allah Ta'ala segala kesalahan. Dan puasa pada hari Rampal, jika berangkat masih dalam keadaan puasa, berangkat ke tempat berjamaah salat istisqa. Bahkan di zaman Al-Huraibat, pimpinan umum Pak Rasulullah SAW bersama-sama guru berdasar turunkan ke mana itu ada kiri ke melihat nawa ada orang
bendungan kan di situ berjamaah sembahyang istisqa. Karena beribadah ini umumnya karena bersyukur wakil saja tulakan kesana istisqa. Dan pada hari itu dikerjakan sembahyang minta hujan di tanah lapang di bendungan di tempat luas. Dan sunat sebelum pergi sembahyang itu mandi dan mengajak segala orang tua, anak-anak dan segala binatang yang boleh dibawa. Artinya minta dimarasi semua makhluk agar Allah merahmati semua sehingga turunlah hujan. Dan memakai pakaian biasa setiap hari memakai pakaian yang buruk aja. Maka kaifiatnya sembahyang minta hujan ini seperti kaifiat sembahyang hari raya dengan segala takbirnya. Setelah sembahyang sunat berkhutbah seperti khutbah hari raya juga, tetapi takbirnya juga dengan istighfar 9 kali khutbah pertama dan 7 kali khutbah kedua. Jadi orang-orang Tuhan dibawain anak-anak dibawain dan atau orang-orang sakit garing bahkan binatang boleh dibawa maka dibawa. Dan sunat bagi khatib dan hadirin membalikkan selendang dengan menjadikan sebelah atas ke bawah dan yang kanan ke kiri di akhir khutbah kedua. Jadi tapawalnya semoga perpindahan selendang ini tapawalnya semoga dengan segera Allah kabulkan permintaan hamba dan diturunkan hujan dengan hujan rahmat. Dan khatib berpaling menghadap kiblat, kemudian berpaling pula membawa tangannya. Summa qala janazah. Sambungannya sembahyang sunat. Sembahyang fardu kifayah mengerjakan sembahyang mayat yang sudah dibuat dalam tanduan dingarani sembahyang janazah. Kalau buat tanduan itu sembahyang mayat. Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah.